Tahukah Anda, dua orang yang memiliki aktivitas yang sama dan jumlah makanan yang sama ternyata dapat memiliki berat badan yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan dengan ilmu nutrigenetik. Tubuh manusia terdiri dari jutaan sel, di mana setiap sel yang di dalamnya terdapat inti sel, kromosom, dan DNA yang mempengaruhi perkembangan manusia. DNA merupakan materi genetik yang memiliki 4 variasi penyusun, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin, atau disingkat ATGC. Kumpulan komponen penyusun yang memiliki fungsi tertentu disebut gen. Gen berpengaruh pada karakteristik fisik, sifat, kesehatan, serta respon tubuh seseorang terhadap bermacam-macam nutrisi. Contohnya, pada gen FTO yang memiliki pengaruh terhadap penyerapan nutrisi di dalam tubuh. Ketika terjadi perbedaan satu varian pada gen FTO, dapat menyebabkan perbedaan sifat genetik pada pemiliknya. Fenomena ini disebut SNPs, Single Nucleotide Polymorphism. Fenomena SNPs pada gen FTO inilah yang kemungkinan besar menyebabkan adanya perbedaan. Orang dengan alel T pada gen FTO cenderung memiliki badan kurus, sedangkan orang dengan alel A cenderung memiliki badan gemuk. Hal ini menunjukkan bahwa ketika dua orang memiliki pola makan dan aktivitas yang sama, belum tentu memiliki hasil yang sama. Bagaimana dengan kasus di gen lain? Contoh lainnya adalah gen KCNQ1 yang terdapat di pankreas. Gen ini memiliki pengaruh terhadap sel penghasil insulin. Insulin adalah molekul khusus yang berfungsi membantu mengubah gula yang kita makan menjadi energi di dalam sel. Normalnya, insulin hanya akan muncul pada saat ada gula di dalam tubuh. Seseorang yang memiliki gen KCNQ1 dengan alel T, pankreasnya akan menghasilkan insulin hanya saat ada gula. Sedangkan pada seseorang yang memiliki gen KCNQ1 dengan alel C, pankreas akan menghasilkan insulin secara terus-menerus, walaupun tidak ada gula di dalam darah. Proses ini mengakibatkan resistensi insulin yang membuat gula tidak dapat diproses oleh sel di dalam darah. Sehingga, seseorang yang memiliki gen KCNQ1 dengan alel C cenderung lebih rentan terhadap diabetes tipe 2. Melalui nutrigenetik, kita akan mengerti bahwa perbedaan alel dalam gen antar manusia dapat memberi perbedaan terhadap fisik serta kesehatan manusia. Lain halnya dengan nutrigenomik. Nutrigenomik merupakan ilmu yang mempelajari efek makanan dan minuman yang kita konsumsi terhadap respon gen di dalam tubuh. Ketika ada dua orang kembar, A memilih mengkonsumsi makanan dengan tinggi sayur, sedangkan B memilih konsumsi makanan yang rendah sayur. A yang mengkonsumsi makanan tinggi sayur akan mengaktifkan lebih banyak gen yang berperan dalam proteksi terhadap sel kanker dibandingkan pada B. Sekarang, kita coba ganti makanannya dengan yang tinggi gula. A yang mengkonsumsi makanan rendah gula cenderung lebih sedikit mengaktifkan respon terhadap peradangan sel dibandingkan B yang mengaktifkan lebih banyak. Dengan nutrigenomik, kita akan mengetahui bahwa makanan ternyata tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi harian, tetapi juga menentukan bagaimana respon gen di dalam tubuh kita. Dengan mengerti tentang nutrigenetik dan nutrigenomik, kita semakin mengerti mengenai pola konsumsi yang sehat dan dapat menerapkan hidup sehat dengan maksimal.